Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di sorga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam sorga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, terima kasih untuk penjagaan, pemeliharaan dan berkat-berkat-Mu bagi keluarga kami pada hari kemarin. Terima kasih untuk nafas kehidupan dan hari yang indah hari ini. Ampunilah segala pikiran, perkataan, perbuatan, kelalaian, ataupun perasaan kami yang tidak sesuai dengan firman-Mu, sehingga mengakibatkan dosa-dosa bagi kami. Ampunilah ya Tuhan Yesus dengan kerahmat-Mu. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Dan berikanlah kerinduan yang besar kepada kami ya Tuhan Yesus, untuk menyambut sakramen Maha Kudus, yaitu Engkau sendiri, baik dalam misa online ataupun misa offline. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pembacaan Injil Matius pasal 1 ayat 16 sampai dengan 24 dengan perikop Santo Yusuf suami Maria. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, pada hari ini kita memperingati Hari Raya Santo Yusuf suami Maria. Yakub memperanakkan Yusuf suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Jadi seluruhnya ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud, 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel, dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel," yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, Yusuf percaya bahwa bayi yang ada dalam rahim Maria berasal dari Allah. Karena sikap hormatnya pada karya Allah, Yusuf bermaksud mundur. Bukan gengsi sebagai laki-laki, bukan sakit hati, dan juga bukan hukum yang menjadi acuan tindakan Yusuf, melainkan apa yang menjadi kehendak Allah. Itulah ketulusan hati Yusuf. Karena Yusuf hidup dari iman, maka dia menjadi sarana Allah
untuk memenuhi janjinya mengutus penebus. Kehendak Allah adalah satu-satunya pedoman hidup kita, karena apa yang dikehendaki Allah pastilah itu yang terbaik. Allah memperhitungkan apa yang terbaik untuk jangka pendek dan jangka panjang, untuk ke kiri atau ke kanan, untuk lingkup pribadi maupun lingkungan atau sosial. Untuk melaksanakan kehendak Allah, Yusuf harus menundukkan gengsi dan harga dirinya, serta rencana-rencana pribadinya. Marilah kita meneladani sikap Yusuf yang setia dan tulus mengasihi Maria. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, bantulah kami meneladan sikap Santo Yusuf yang tulus hati dan berani mengutamakan kehendak-Mu. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, tidak ada yang lain. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.